tradisi memakai perhiasan batu itu sebenarnya kalau boleh jujur ya terusan dari zaman batu, dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Litikum, dan Megalitikum. Yang menarik adalah pemberian predikat-predikat baru. Misalnya kalau dari Bengkulu kita temukan istilah Rafflesia. Padahal kalau dari jenis batunya itu masuk Kalsedon. Batu yang sama dari Pacitan karena ditemukan di Sungai Kladen disebutnya Kladen. Padahal Kalsedon juga. Nanti di Obi, di wilayah Bacan juga, Pulau Obi ditemukan Bacan karena tidak warnanya hijau disebutnya agak coklat disebutnya Bacan Kentang dan lain-lain. Padahal sama juga jenisnya Kalsedon. Uniknya ketika batu Bacan, kemudian Sungai Dareh, kemudian Gio Aceh dan Solar Aceh dan lain-lain itu dinaikkan, batu-batuan lain ikut memulai nama, ikut mempunyai nama, ikut dikoleksi dan ikut digemari. Kemudian karena batu ini tidak bisa diternakkan, tidak bisa dikembangbiakkan, jumlahnya terbatas, maka harganya tidak turun tapi semakin naik. Tapi di lapangan sebenarnya tidak ada standar umum karena ini selera. Jadi ketika orang itu menginginkan, dia tertarik, berapapun dia akan keluarkan. Tapi ketika tidak tertarik, walaupun itu batu bagus harganya murah, dia juga tidak akan membeli. Tapi semua tetap berkaitan dengan knowledge ya, dengan pengetahuan peminatnya. Maaf kalau untuk peminat pemula mungkin akan risiko kurang bisa mengenali batu atau membeli batu yang standar dengan harga yang mahal yang untuk mutu tinggi seharusnya, tapi dia hanya mendapatkan mutu yang biasa dan sebagainya. Memang kita akan menjumpai banyak pasar-pasar yang tadinya sepi atau yang tadinya tidak menjual batu, kemudian ramai beralih menjadi pasar batu. Entah itu dia menjual bahannya, bahan baku yang belum digosok atau setengah jadi atau sudah jadi atau sekalian dengan ikatannya dan lain-lain, seperti sulapan. Ya, tren batu bisa menggejala seperti ini, media sosial juga pasti ikut bertanggung jawab. Karena di situ banyak foto-foto diunggah, banyak data-data disebarkan lewat Twitter, Facebook dan lain-lain. Kemudian banyaknya para pejabat, para tokoh, para selebritis yang juga memakai batu lokal terutama. Misalnya kita contohkan mantan presiden kita SBY memakai batu Bacan. Kemudian ketika Obama datang juga kabarnya tamu-tamu negara dihadiahi juga dengan batu-batu lokal yang memang menjadi primadona. Nah, seperti itu menjadi suatu tren yang akhirnya orang menghubungkan itu dengan suatu hal yang elok, yang baru, yang bagus, yang gaul. Kalau tidak pakai batu tidak gaul. Sebagai tren dari batu itu malah anak muda memakai batu besar tanpa takut disebut dukun misalnya. Mungkin ada sedikit kebanggaan bisa memakai batu-batu tertentu yang memang cukup langka dan harganya mahal seperti itu. Batu-batu lokal yang tadinya tidak dilirik dalam artian atau harganya murah atau orang juga belum menghobinya, kemudian menjadi booming, kemudian menjadi harganya menanjak, meroket dengan kecepatan akselerasi yang mencengangkan dan sebagainya. Misalnya Junjung Derajat. Ini pola motif Junjung Derajat ini meminjam dari tradisi keris. Jadi ada pamor di bilah keris yang namanya pamor Junjung Derajat. Memang secara estetik gambarnya seperti ujung-ujung pisau ya, ujung-ujung panah yang bertumpuan itu dipercaya sebagai simbol junjung derajat atau mengangkat karir seperti itu misalnya. Ini dari Cirebon namanya Katilayu. Nah, dipercaya ini sebagai jimat mancing. Jadi orang kalau mancing mau sukses dapat ikan banyak memakai batu ini. Ya, contoh Gio Aceh dengan berbagai mutu, masuknya jenis idokris juga. Ada juga solar. Solar itu karena warnanya seperti tuangan curah larutan bahan bakar solar itu.